kedepannya aku pengen travel. Oke. Dan itu juga salah satu goal impianku di YouTube tuh kalau bisa tahun ini 1 juta. Seluruh dunia? Ya mungkin Amerika dulu, setelah Amerika mungkin ada beberapa negara yang pengen aku datengin. Dan ada satu negara impianku itu adalah Jepang. Itu pengen banget aku merasakan tinggal di sana untuk sesaat, suasana di sana. Bahkan Amerika itu bukan negara impianku. Aku kesini hanya karena Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga sehat-sehat di bulan Ramadan ini. Gua kebahagiaan bukan ketiban kebahagiaan juga ya. Teman-teman kemarin pada ngumpul YouTuber di Washington DC, tapi kemarin gua nggak sempat ketemuan. Tapi sekarang ada waktunya Mas M Hidayat di sini, sengaja nungguin gua guys. Halo, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Ini YouTuber kelas kakap nih sekarang. Wah, alhamdulillah. di atas angin sekarang kan? Ya. Ya karena emang supportnya teman-teman juga, jadi semakin naik gitu. Gitu sih. Gimana tuh ceritanya tuh bro? Tar dulu deh, kenalin dulu deh. Kenalin dulu. Maksudnya di subscriber gua mungkin banyak yang belum tahu juga ya. Namaku M Hidayat, Muhammad Hidayat, asli Semarang. Sekarang tinggalnya tuh di Los Angeles dan kebetulan lagi mampir di East Coast. Terus kemarin ketemuan sama si Andri Indonesia. Terus akhirnya ya udah, ayo kita kumpul-kumpul YouTuber gitu kan. Siapa aja yang mau gabung. Kalau yang ini YouTuber kaleng-kaleng. Ya enggak, itu kan memang harus step lah. Semuanya juga gitu. Lah. Dulu aku juga mengalami dari bawah lalu medium gitulah. Dan akhirnya kita ketemuan, janjian, dan akhirnya ketemu sama si Mas Andi ini di sini. Tapi kita kontak-kontak udah lama juga. Ya udah lama ya? Cukup. Kita sering telepon-teleponan gitu. Kapan nih ketemuan? Malah dia dulu kan yang kena kemari itu. Lo emang di sini emang ada project dari LA ke New York dulu terus ke DC atau gimana ceritanya? Ya sebenarnya intinya aku ke East Coast itu mau ke New York, bikin video di New York karena rencana kan. Tapi belum pasti bakal balik ke Indonesia. Cuma sebelum balik tuh aku pengen tahu East Coast itu seperti apa, New York itu seperti apa. Terus negara bersalju lah, pengen tahu ya. Makanya akhirnya baru kesempatan di musim semi seperti ini. Oh ternyata akhirnya seperti ini. Jadi tahu lah gitu. Oke. Gila. Gua ini gimana rasanya gua ngikutin lu mas. Thank you. Ngikutin lu dari awal sebelum jebol ya kemarin ya. Sebelum boleh jebol begitu naik wah gila boleh juga. Lu berani men. Maksudnya lu menghadapi itu kayak waktu video lu yang ke tempatnya gembel-gembel tuh, itu gua cumi jebol lah. Gak semua orang bisa begitu men. Lu berani. Sebenarnya aku bikin video tentang sisi lain Amerika atau kehidupan jalanan di Amerika tuh bukan untuk melihatkan di sini tuh enak semua. Jadi sebenarnya tuh aku pengen teman-teman tuh juga tahu bahwa di Amerika tuh nggak selalu hidup mewah, berkecukupan. Banyak mereka yang masih tinggal di jalanan gitu lah, seperti itu. Dan jadi aku bikin video ada sisi baik, sisi lainnya Amerika. Jadi biar teman-teman tuh tahu, menangkap ada hal yang baik ataupun hal yang sisi lain dari Amerika seperti itu. Jadi nggak selalu kita tuh memandang negara lain tuh selalu bagus gitu lah. Ya makanya kita tuh harus bersyukur di Indonesia. Kita wajib apapun yang kita punya itu nikmatin, bersyukur seperti itu. Ya. Apa namanya? Kenapa kok milih bikin video tentang mereka ini? Maksudnya ada misi apa? Sebenarnya nggak ada misi apa-apa, cuma ya kayak tadi lu sebutin ya. Ya seperti yang aku sebutin tadi. Jadi biar teman-teman tuh tahu gitu loh. Kan biasanya kan orang-orang Indonesia kan masih mindsetnya Amerika itu negara adidaya gitu. Yang wah ya kayak gitu lah. Dan kedua emang aku benar-benar tersentuh karena melihat orang-orang yang tinggal di jalanan itu. Tapi itu nyata ya di depan mata lu ya, ada ya? Banyak. Mereka bercerita tentang kenapa bisa di jalanan, kenapa mereka bisa tinggal. Lu tahu nggak? Sorry gue potong. Lu tahu nggak maksudnya kenapa mereka bisa gitu? Tadi lu baru menyebutin. Sebenarnya banyak sekali ada kayak faktor-faktor tertentu. Sepertinya faktor yang pertama tuh kayak faktor ada faktor yang misalnya ilegal ataupun non ilegal. Di sini tuh ada dua kategori homeless. Jadi homeless yang imigran dan non imigran. Jadi homeless imigran kan misalnya, mohon maaf, mereka yang dari berbagai negara terus datang ke Amerika tapi visanya habis, mereka tetap stay di sini dan nggak punya uang untuk ini. Dan
mereka masih berpikir positif, mungkin hari kedepannya itu bakal bagus atau apa seperti itu. Karena emang jujur saja Amerika itu merupakan negara imigran terbesar, ya negara impian. Jadi banyak sekali orang-orang itu yang bekerja ya ala kadarnya apapun itu. Dan ada juga homeless non imigran, di mana non imigran ini adalah homeless citizen. Jadi citizen Amerika itu ada juga karena ada faktor tertentu. Ada faktor satu, faktor malas bekerja. Ya. Ada juga faktor kayak terlalu banyak pikiran, lalu kan ada yang stres, lalu ngedrak, salah keluarga, broken home. Nah, itu banyak sekali faktor-faktor seperti itu. Karena di sini tuh ada budaya yang namanya itu setelah umur 17 tahun, kalau orang-orang Amerika ya, itu harus lepas dengan orang tua. Ya, bener. Makanya mereka tuh ada yang tinggal bersama pacarnya, temennya, atau sendiri, seperti itulah. Jadi itu dianggap dewasa, makanya mereka ada yang belum siap, terus jadi seperti itu juga lah. Ya kayak gitu. Maksudnya sampai ke sana gitu pikirannya untuk ngasih tahu. Ya bener juga sih, gue sendiri pun sebelum lihat vlog-vlog teman-teman gini ya, wah Amerika tuh negara ini, apalagi di LA kan ya, itu negara-negara tempat artis-artis. Itu gue denger ada lagi satu ya, kayak Amerika itu kan tadi negara impian ya, negara impian. Terus apalagi di LA, buat tempatnya orang-orang pengen cari duit jadi artis ya, terus mereka gagal, gitu ya mungkin ya, terus gagal, terus kayaknya stres, tinggal di situ nggak kehabisan duit buat modal segala macam. Karena ada beberapa juga state yang living cost-nya tuh bener-bener gila, mahal sekali. Bahkan salah satunya itu ya San Francisco, Los Angeles, kota-kota besar lah. Itu living cost-nya itu bener-bener sangat mahal sekali. Makanya ada beberapa orang-orang atau keluarga itu mereka yang stay-nya tuh ada yang di dalam hotel dalam kayak rumah shelter gitu ya, ada yang tenda shelter, lalu ada bahkan ada yang di mobil juga. Ya karena banyak yang mereka yang camper van gitu. Tapi kalau yang di tenda-tenda itu gimana mas makan mas? Kalau masalah makan ada yang orang ya, ada orang yang ngasih gitu. Kalau di Los Angeles itu ada yang namanya tuh setiap hari Jumat itu ada satu tempat yang menyediakan makanan untuk orang-orang yang tinggal di jalanan seperti itu. Ya terus ada juga orang yang lewat mengasihani gitu, memberikan makanan atau apa gitu. Lain lagi pertanyaan nih, langsung ke jalan lain. Tadi kan udah masalah YouTube, isi YouTube-nya ya. Siap. Sekarang masalah kayak privasi Mas Hidayat sendiri. Jadi kebanyakan orang Indonesia atau imigran, orang mana aja ya datang ya. Kok kenapa Mas Hidayat sendiri memilih untuk ke Los Angeles? Sedangkan di Los Angeles itu kan kayak biaya hidup kan terlalu mahal. Terus kerjaan juga kan nggak tahu ya worth it apa enggak ya. Sekarang Mas Hidayat kayak kerja di restoran gitu, worth it nggak buat hidup di sana gitu. Sedangkan teman-teman sendiri banyak yang kerja di restoran, mereka malah tinggal atau hidup di countryside yang murah-murah gitu ya. Itu kenapa Mas Hidayat memilih kota LA jadi tempat tinggal Mas Hidayat? Jadi sebenarnya aku bukan memilih untuk tinggal di Los Angeles. Jadi sebenarnya aku datang ke Amerika ini atau tepatnya di Los Angeles ini karena orang tua itu sudah datang di sini duluan, udah bekerja di sini duluan, dan setelah aku lulus kuliah itu baru berangkat ke Amerika untuk memutuskan ya udahlah aku tinggal sama orang tua gitu di sini. Dan akhirnya karena emang kebetulan orang tua itu tinggal di Los Angeles, ya udah tinggal di Los Angeles, jadi nggak memutuskan untuk tinggal. Jadi orang tua dulu datang apa? Ya orang tua di sana duluan. Jadi udah sekitar 10 tahun, tapi kalau aku kan 4 tahunan. Masih dari sini tahun berapa datang? 2018 masih masuk 4 tahun. Masih baru ya. Masih baru banget. Gokil. Pikirannya sampai ke sana lo, bikin YouTube sampai sana lo. Gua aja sedangkan kayak kita ini ya nggak ada sampai berpikiran ke sana loh. Ya sebenarnya bikin YouTube itu tahun-tahun awal itu kayak ini aku sudah di sini, mungkin aku akan bikin memori nih kelak. Jadi misalnya aku pergi ke San Francisco, pergi ke Nevada, pergi ke Arizona, pengen bikin memorial video seperti itu. Tapi itu belum kesampaian. Jadi setelah mungkin beberapa bulan atau hampir setahun kayaknya 8 bulanan itu baru ya udah bikin video lah gitu. Akhirnya diupload. Itu semua sendiri ya? Semuanya sendiri, ya, kamera, edit semuanya, edit sendiri. Wah, lumayan sadis nih. Jadi itu seperti lah. Dulu emang waktu itu kan emang masih full time kerja tuh, dari pagi sampai sore, balik sampai rumah malam. Setelah balik itu baru ngedit lagi gitu. Nah, itu pun juga kayak wah capek ini, kayaknya aku nggak ini
tapi kan emang dulu kan aku nggak ada niatan bener-bener pengen jadi YouTuber, cuma pengen iseng aja ya bukan iseng sih, kayak pengen mengabadikan momen-momen memori ya, terus kenapa nggak sekalian aku nge-share tentang kehidupan di Amerika, entah dari sisi baik ataupun sisi negatifnya, sisi lain seperti itulah. Tapi boleh juga sih dari kasih judul itu bagus sih, selain Amerika ya. Itu mulai boleh, wah boleh, ini idenya Mas Hidayat itu boleh juga gitu. Bukan namanya bukan niru itu kan, kalau buat positif kan oke aja ya Mas ya. Boleh tahu nggak apa namanya, siapa sih yang bikin Mas Hidayat pengen jadi seorang YouTuber gitu ya di Amerika? Oh ya, jadi sebenarnya dulu tuh aku sering nonton banget yang namanya tuh channelnya Andri Indonesia. Dia adalah salah satu orang inspirasiku. Ya, dulu tuh aku sering. Ada berapa orang? Andri sama siapa lagi? Ada lagi nggak? Apa cuma memang dia? Kayaknya untuk saat ini di Amerika tuh Andri Indonesia aja. Ya. Dulu aku sering chattingan, sering komen lah, sering tanya-tanya terus. Dan akhirnya kita nggak nyangka bisa ketemu. Pantutannya langsung malah jadi teman deket banget gitu lah. Syukurlah. Gue juga gitu kayak sama si Andri juga termasuk satu motivasi gue juga ya. Oh si Andri bisa, kenapa kita enggak ya? Ya, cuman sampai sekarang gue masih mandek aja karena mungkin YouTube itu gimana ya? Kayak tadi males-malesan gitu. Kadang-kadang kita kalau misalnya mungkin kalau gue bujangan, gue mau tanya dulu. Lu masih single ya? Gue masih single, aku masih pelajar. Jadi statusnya masih pelajar ya? Pelajar, karena aku memang belum selesai. Aku kan ambil apa? Ambil ekonomi juga, pengen belajar memutuskan, tapi masih kayak ambil cuti karena ya karena itu waktu itu masih banyak. Biaya gimana? Apa dapat beasiswa? Lancar. Beasiswa juga. Enggak beasiswa. Kalau beasiswa itu emang khusus untuk orang-orang yang pintar dan harus ada kriterianya. Sedangkan aku kan nggak masuk gitu loh. Tapi biayanya gimana? Maksudnya lu ambil apa tadi? Ekonomi. Excuse me. Itu mahal nggak Jo, bro? Enggak juga sih, karena tapi kalau jujur kalau untuk visa F1 atau visa pelajar atau visa student gitu tuh mahal. Kalau aku kan ada yang namanya diskon karena memiliki kartu hijau. Oke, kartu hijau itu kayak green card ya. Ya benar. Dari orang tua ya dapatnya. Ya. Terus apa namanya masalah biaya? Lu biaya sendiri itu dari hasil kerja lu di restoran? Kalau biaya juga sendiri karena aku kan masih stay sama orang tua. Dan jadi aku nggak ngeluarin apa-apa untuk keperluan rumah gitu. Tapi orang tua lu tahu nggak waktu lu bikin YouTube ini berhasil? Waktu awal-awal nggak tahu karena dulu tuh sering banget ngapain di laptop, terus ya aku lagi ngedit, lagi editing tentang YouTube karena orang tua kan emang kayak belum terlalu mendalami sosial media. Nah akhirnya baru aku cerita, ini aku udah bikin video, udah dapet ini banyak yang suka, banyak yang nonton gitu kan. Ya akhirnya disupport juga dan akhirnya malah banyak sekali orang-orang yang mengenaliku, bahkan sampai ke konsulat, ke itu ya banyak sekali orang-orang yang bahkan udah diajak gitulah. Diajak gimana maksudnya? Kemarin kan saya juga ada Pak Konjen KJRI itu, kita ngevlog bareng sama Pak Konjen untuk lalu mempromosikan UMKM-nya orang-orang Indonesia. Jadi kan kayak aku tuh bangga bisa mempromosikan atau sebagai mediator untuk. Nah ini nih, ini alat sebenarnya ini kita kayak kaliannya kayak usaha-usaha gitu. Sebagai apa namanya memperkenalkan Indonesia ke luar negeri itu ya. Ya benar. Gitu ya. Kan banyak juga teman-temannya. Kalau gitu ngapain lu ke Amerika gini ke Indonesia lo? Kita ini justru ke Amerika, orang Indonesia ke Amerika ini mengenalkan gitu ya. Ya benar. Indonesia itu kayak apa, gitu kan? Terus, tujuan kedepannya gimana mas? Tujuan ke depan. Jadi setelah ini kan mungkin aku bakal kayak setelah nyelesain kuliah, lalu ada juga kedepannya aku pengen travel. Oke. Dan itu juga salah satu goal impianku di YouTube tuh kalau bisa tahun ini 1 juta. Seluruh dunia? Ya mungkin Amerika dulu, setelah Amerika mungkin ada beberapa negara yang pengen aku datengin. Dan ada satu negara impianku itu adalah Jepang. Itu pengen banget aku merasakan tinggal di sana untuk sesaat, suasana di sana. Bahkan Amerika itu bukan negara impianku. Aku kesini hanya karena orang tua. Tapi banyak loh, tapi banyak orang-orang di mana aja ya, termasuk di Indonesia ya, mimpiin di Amerika tuh. Apalagi ngeliat ngeliat teman-teman semuanya di Amerika mungkin setengah-setengah sukses atau udah full sukses. Wah, Amerika tuh kayak apa? Padahal kita udah nyampe sini biasa aja gitu ya. Sebenarnya kan mereka kan masih mikir seperti
oh di sana itu duit selalu banyak. Sebenarnya sama aja masalah, karena pendapatan yang besar, pengeluaran pun juga besar seperti itu. Mungkin bedanya kan apa ya bedanya? Seperti ada sisa-sisa, kalau di rupiah itu jadi kelihatan besar. Ya, misalnya kita bisa nabung $2.000, $1.000. Nah, tapi kalau di Indonesia kan 1.000 kan emang udah banyak banget, sudah belasan juta seperti itulah. Mas Hidayat ini dari satu keluarga berapa orang sih? Saya punya ini kalau dari orang tua tuh, jadi aku punya Pak Ade bule itu ada total 11-an, terus punya keponakan juga banyak sekali, dan kebetulan saya juga orang single maksudnya anak tunggal. Anak tunggal ya. Kalau orang tua udah lama di sini ya? Udah 10 tahun ya. 10 tahun lah? Iya. Lumayan juga ya. Dulu kerja bokap kerja apa dulu? Apa masih kerja sampai sekarang? Masih kerja di supermarket. Oh ya? Supermarket ya. Wow. Kerja di Whole Foods supermarket. Ya sudah banyak banget ya kita korek-korek Mas Hidayat. Kita juga nggak mau menyita waktunya, masih mau jalan-jalan ke museum atau apa. Yang penting makasih banget Mas Hidayat udah hadir di TV gua, ya, YouTube jadi, gua ya. Tetap semangat aja, pokoknya konsisten upload di YouTube biar teman-teman juga tahu, dan Mas Andi juga nggak patah semangat. Banget ya. Pokoknya upload terus, sukses selalu. Cita-cita gue jadi kayak lu orang lah, kayak lu ini terus si Bobby, soalnya gue lagi nyari-nyari apa itu. Jadi aku bikin YouTube kan tadi sudah menyebutkan si Andri Indonesia. Andri Indonesia itu aku seneng tuh karena apa? Dia tuh jago ngedit, informatif, dan suaranya tuh enak banget gitu loh. Nah, aku juga pengen kayak gitu. Mungkin tapi setiap orang kan memiliki ciri khasnya masing-masing, kayak karakteristiknya masing-masing. Lah, coba Mas Andi itu bikin atau mengenalkan ciri khasnya Mas Andi itu seperti apa? Gue nggak punya ciri khas, kamu ya begini aja. Ya, jadi mungkin ini gitu seperti ciri khasnya Mas Andi. Orang-orang bakal tahu, oh ternyata ini Mas Andi gitu loh. Jadi tetap aja semangat. Jadi kalau walaupun Mas Andi bikin konten seperti apapun, mesti ada yang namanya haters. Jangan pernah kayak mengucilkan haters atau apa. Pokoknya ambil positifnya aja. Selalu ambil positifnya, tetap semangat aja Mas Andi. Thank you banget, itu udah saran baik. Makasih ya udah jauh-jauh dari LA. Nanti mungkin kita kalau gua ada waktu mungkin juga nanti bisa kunjungan sama Ante ya. Oke. Good luck ya Mas ya. Oke, thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.